Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu sayyidal malaikah, Nabi Muhammad mendengar pemimpin malaikat yaitu Malak Jibril. Siapa? Ya, malaikat apa malak sih? Malak ya. Malaikat itu jamak. Kalau satu malak. Dasarnya mana Pak Jajan? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahuna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Enggak malaikatun karim. Lagi-lagi itu harus diluruskan. Ternyata yang berilmu tinggi ulama juga malaikat. Perbaiki aja, nggak usah dipertahankan. Ya, sebenarnya mana zaltu bi kalimatin adzama min kalimati la ilaha illallah. Aku tidak pernah turun ke muka bumi membawa kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah. Stop berpikir bahwa la ilaha illallah kalimat ecek-ecek. La ilaha illallah kalimatnya anak-anak TK, karena anak-anak TK pun sudah bisa. Bukan anak-anak TK, dari sejak TK harus sudah bisa. Kalau dari kecil sekedar mengucapkan kalimatnya, semakin besar memperdalam maknanya, semakin besar memperdalam sirruhnya, semakin dalam memperdalam hakikatnya la ilaha illallah. Saya mau nanya nih, tolong, bukan main-main, tapi sekedar stimulan aja. Kira-kira Pak Jajan sudah sampai belum kepada hakikat la ilaha illallah? Jawab. Sudah. Karena kalau nggak disebut sudah, kiai takut marah ya. Saya udah tahu gitu. Orang Indonesia yang namanya kalau sudah disebut kiai mesti disanjung terus. Jawablah oleh saudara, belum gitu. Ntar dulu, nanya dulu dong saya. Kira-kira menurut saudara-saudara orang sekelas Pak Jajan ini sudah sampai kepada hakikat la ilaha illallah belum? Belum. Tandanya belum. Orang-orang yang mengganggu Islam masih leluasa di mana-mana. Kalau saya sudah sampai kepada hakikat la ilaha illallah, nggak perlu banyak ngomong dengan orang, Pak. Udah kerja aja sendiri, nggak repot. Ikuti jejak Nabi Ibrahim. Enak. Itu kalau sudah sampai pada hakikat la ilaha illallah. Belum, Bu, belum. Belum. Mungkin saya baru disebut jago membahas makna la ilaha atau membahas kitab hadis tentang la ilaha illallah. Pengamalan belum. Antara lain, selain 165 setiap ba'da sholat, upayakan diamalkan melalui muraqabah. Sudah diuji coba oleh para ahli. Muraqabah la ilaha illallah itu adalah 20 tingkatan. Satu tingkatannya rata-rata 10.000 la ilaha illallah. Jadi kalau 20 adalah 200.000, tetapi ada martabat lain yang perlu 3.000 dan 6.000, maka terjadilah 203.000 la ilaha illallah. Sudah belum? Kalau dengar 10.000, gak usah begitu. Di Sunda ada guyon yang disebut sikabayan. Sikabayan, badut lah sikabayan itu. Ketika dia melihat sawah, ternyata sawah itu sangat dalam. Karena yang terlihat adalah air. Di air ada langit. Maka dia anggap ke bawah, dalam sekali. Begitu diinjak, cetek. Apa katanya? Apaan? Kata siapa? Seperti itulah kalau Anda mendengar amalan-amalan tarekat. 10.000, coba biasa-biasa aja. Di pondok kami sekarang rata-rata 60-70 orang lah. 3 hari sebelum menakiban di kami menakibannya malam 10. Menakiban itu membacakan riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, perintah Quran, Pak Susil Qosas. Jangan dianggap itu kegiatan ulama kampungan. Itu kegiatan orang-orang bodoh. Masya Allah. Itu adalah
membacakan riwayat orang yang sukses, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi sukses mencetak diri menjadi manusia takwa. Kita kadang disalahkan, udah aja langsung aja Nabi Muhammad. Kamu nabi apa bukan? Orang seperti kamu ingin mengikuti loncat langsung kepada Rasulullah, berat pak, berat pak. Nabi Muhammad cukup 5 tahun di Gua Hiro, 5 tahun. Saya setiap umroh, kalau kuat fisiknya, pasti saya naik ke Hiro untuk bertabarruk dengan tempat yang pernah diinjak, diduduki oleh Rasulullah, didatangi oleh Jibril. Tetapi para wali Allah rata-rata 25-30 tahun saumnya, karena mereka bukan nabi, bukan rasul. Ya kita, nah hati-hati saudaraku. Di Indonesia terlalu banyak orang mencari Rasulullah, Rasulullah, sehingga dianggaplah bahwa para aulia dilewati aja. Hati-hati, jangan gegabah. Wabiha qomati samawat. Apa katanya? Kayak ragu-ragu nih, yang denger apa yang ngomong nih ragu-ragu. Wabiha qomatis samawat, dengan la ilaha illallah lah tegaknya bumi dan langit, tegaknya langit dan bumi. Ini bumi bagi orang awam duduk seperti ini mungkin enak ya, enak duduk. Seperti orang naik pesawat, orang naik mobil. Dia orang awam, begitu naik, enak naik mobil. Padahal dia bisa duduk, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mesin yang terus bekerja. Api melakukan pembakaran minyak, pelumas terus berfungsi, melakukan kerja. Semua terkontrol. Kita enak duduk di muka bumi seperti ini karena ini dikontrol, dikendalikan dengan la ilaha illallah. Semuanya benda berzikir, tidak satu pun yang tidak berzikir. Ini berzikir, ini makanan berzikir. Bapak ibu pernah makan nasi? Adik-adik pernah makan roti? Coba tanya, yuk ngomong, pakai marifat sedikit. Kamu mau masuk ke mulutku? Coba berimajinasi, kira-kira apa jawaban dia? Kenapa Anda mengatakan mau? Karena Anda sudah sering melakukan, ya, selalu masuk ke mulut Anda kan? Silahkan. Itu kalau tidak pakai marifat begitu. Kalau pakai marifat Anda bisa menangis. Wahai roti, sebenarnya aku tahu kamu tidak akan mau masuk ke mulutku. Karena di dalam Al-Quran engkau disebut oleh Allah sabbahalillah ma fis samawati ma fil ard. Semuanya bertasbih tiada henti berzikir kepada Allah. Sedangkan engkau akan aku masukkan ke dalam jasad yang selalu lupa kepada Allah. Saya tahu engkau sebenarnya tidak mau, tapi kamu menjadi masuk mulut saya karena dipaksa oleh Allah untuk masuk ke mulutku. Pasti Anda akan menangis. Itulah zikir. Ilallah. Malu oleh air, malu oleh pohon, malu oleh semuanya berzikir tiada henti. Sedangkan kita lupa kepada Allah. Pernah malu begitu? Mulailah Anda berpikir. Kita nyari berkah kemana-mana malah ditipu terus oleh orang. Rumah digadaikan, mobil digadaikan, cari berkah ke gunung mana. Berkah ada dalam diri sendiri. Lakukanlah syukur seperti barusan. Itulah yang sering dunia mengejar-ngejar kita, karena kita hormat pada dia, kita tahu hakikat dia. Kita ini terlalu merasa jadi raja di muka bumi, jadi Fir'aun, semuanya di bawahku, padahal ditaklukkan oleh Allah kepadaku. Hari kiamat diganti Maliki Yaumiddin, semua dicabut. Taskhir Allah kepada makhluk dicabut, hanya Allah langsung kepada manusia. Kitab akan diberikan, diterima dengan tangan kanan. Tangan kanan tak bisa mengangkat, yang kiri yang mengangkat. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Kalau sekarang ini jahilun berarti khalifah. Yang gini-gini, nah, kalau nggak pakai zikir bertarekat, sulit tembus. Kita lanjutkan. Jadi sebenarnya tegaknya bumi ini berputar di porosnya
juga bumi berputar pada orbitnya, matahari pun berputar, planet-planet lain pun berputar, semuanya itu adalah karena la ilaha illallah. Nih kitabnya. Dan ini kata-kata Rasulullah meriwayatkan tentang Jibril. Wal jibal dan gunung-gunung, wasyajar dan pohon-pohon, wal barru bumi daratan, wal bahru dan lautan. Ala wahya kalimatun najat. Planet-planet itu di perbintangan. Kalimatun najat, kalimat keselamatan. Kalimatul uya, kalimat yang maha luhur. Di hadis ini dalam hadis yang lain wahya kalimatut tauhid. Kalimah tauhid. Ini saya sering kalau ngobrol ini suka mengangkat perbintangan ini. Mohon maaf. Sampai hari ini belum ada manusia yang berani mengatakan jumlah bintang sekian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kita di sini di bumi. Salah satu di antara sekian miliar. Ini berputar ke kiri semua. Tidak ada yang berputar ke kanan. Sama dengan orang tawaf berputar ke kiri. Ada apa di sebelah kiri? Ada latifatul qalbi. Allahu Akbar. Kita kurang mau menyelami alam di balik kita yang terlihat ini. Sebenarnya kita hanya salah satu di antara alam itu berputar. Dan ini semua adalah mesin Allah untuk menghidup kita di sini. Pak Jajan ini makin apa ngomongnya. Dengarkan Syekh Al-Arif Billah Habib Lutfi bin Yahya kalau menyampaikan. Beliau katakan, satu orang manusia adalah semiliar bintang untuk hidupnya. Satu orang manusia 1 miliar bintang untuk dirinya. Jadi kalau 6 miliar manusia, kalikan sendiri aja gitu. Kali sekian. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan la ilaha illallah lah berdirinya bumi, berdirinya langit. Wa fi hadisin akhar wa kalimatut tauhid, kalimat kemanunggalan, kalimatul ikhlas, kalimat pembersihan, kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan, kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik, kalimat dawatul haq, kalimat urwatul wuthqa, dan harga surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam